Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan mempelajari tipe terakhir dari material, gitu ya, di mana kita sudah mengenal 4 tipe material. Kita sudah mempelajari tentang logam, kita sudah mempelajari tentang keramik, kita sudah mempelajari tentang polimer, dan sekarang kita mempelajari tentang komposit. Ya. Nah, komposit ini itu sering disebut sebagai the designer material. Artinya, komposit itu memang didesain, direncanakan, membuat material dengan sifat tertentu, gitu ya, sehingga material itu akan dibuat dari komposisinya seperti apa, sehingga membentuk struktur seperti apa, itu semuanya sudah didesain atau direncanakan. Kalau gitu, apa sih komposit itu, gitu ya? Oke, sebelum kita melihat komposit itu apa, kita lihat dulu gitu ya, apa bedanya antara campuran dengan senyawa. Campuran dengan senyawa itu bedanya adalah gitu ya, campuran itu bahan-bahan dasar itu bercampur secara fisika. Tidak terjadi interaksi kimia. Berbeda dengan senyawa, pada senyawa itu terjadi interaksi kimia. Contohnya adalah gitu ya, campuran antara garam dan merica. Garam dan merica itu, gitu ya, kalau kita lihat garam warnanya putih, merica itu abu-abu gitu. Garam dan merica itu secara fisik bercampur. Tetapi masing-masing masih membawa sifatnya. Jadi meskipun garam itu kita campur dengan merica, kita masih bisa merasakan asinnya garam dan pedasnya merica. Coba kita ke warung steak, makan steak gitu ya, kita tambahkan garam, kita tambahkan merica. Masih ada eksistensi garam, masih ada eksistensi merica, gitu ya. Itu menunjukkan bahwa itu campuran. Artinya interaksinya gitu ya, secara fisik saja mereka bercampur, tetapi tidak ada interaksi secara kimia. Beda dengan compound atau senyawa. Senyawa itu bahan-bahan dasarnya akan berkombinasi secara kimia. Contohnya adalah ya, hidrogen dengan oksigen itu akan membentuk molekul air. Apakah di molekul air kita masih bisa melihat eksistensi hidrogen, eksistensi oksigen? Tidak. Bahkan strukturnya sudah sama sekali berubah. Hidrogen itu bentuknya gas, oksigen itu bentuknya gas, gitu ya. Ketika berubah menjadi H2O menjadi bentuk cair. Di mana oksigennya, di mana hidrogennya, kita nggak bisa menemukan. Jadi terjadi interaksi kimia antara hidrogen dan oksigen untuk membentuk material baru, yaitu senyawa air. Senyawa baru ini, air ini, tidak memiliki sifat seperti bahan dasarnya. Sifatnya berbeda karena bentuknya cair. Kemudian sifat hidrogen ataupun sifat oksigen tidak lagi ditemukan pada molekul air. Itu disebut sebagai compound. Nah, komposit itu terbentuk ketika dua atau lebih material dengan sifat yang sangat berbeda berkombinasi bersama untuk menghasilkan material komposit. Jadi komposit itu terjadi interaksi secara kimia seperti halnya pembentukan senyawa karena berasal dari material, tetapi di komposit itu material yang digabungkan itu sifatnya sangat berbeda untuk menghasilkan material baru yang memiliki sifat yang sama sekali berbeda dengan bahan dasarnya atau reaktannya. Contohnya, kita buat gitu ya, simple komposit. Jadi kita akan membuat string itu senar atau benang, kita pakai benang gitu ya.
dengan lem, gitu ya, kita akan coba membuat material baru dari benang dengan lem. Kita lihat sifatnya benang seperti apa, sifatnya lem seperti apa. Kalau kita pakai benang gitu ya, kita berdirikan sifatnya benang gitu ya, benang kita berdirikan, apakah dia bisa berdiri? Nggak bisa kan. Kemudian kalau lem gitu ya, lem kita biarkan gitu ya. Sifatnya lem bagaimana gitu ya. Lem kalau kita biarkan apakah dia bisa berdiri gitu, meskipun dia kering apakah dia bisa berdiri. Sekarang kita gabung antara lem dengan benang. Benang itu kita kasih lem gitu ya, kita biarkan kering. Apa jadinya? Benang yang tadinya tidak bisa berdiri, nggak akan bisa berdiri benang gitu ya. Lem pun gitu ya, ketika lem itu kita keringkan gitu ya, tidak akan bisa memanjang berdiri. Tetapi ketika benang dengan lem ini kita gabungkan, jadi benangnya itu kita kasih lem, kita keringkan, maka akan terjadi material baru gitu ya, di mana mereka bisa berdiri. Nah, itulah yang disebut sebagai komposit. Di mana pada campuran benang sama lem ini, lemnya itu berfungsi sebagai matriks, benangnya berfungsi sebagai serat. Jadi komposit sifatnya sangat berbeda gitu ya antara benang dengan lem. Itu membentuk komposit. Jadi komposisi dari komposit kalau kita lihat ada sesuatu di dalam itu sebagai fibernya atau seratnya. Kemudian ada fillernya, kalau tadi itu lemnya gitu ya, untuk mengisi atau matriksnya gitu ya, untuk mengisi ruangan gitu ya, yang sudah dipasangin serat. Jadi pada komposit itu satu material itu berfungsi sebagai matriks atau pengikat yang mengelilingi atau mengikat serat ya bersama-sama untuk menghasilkan material yang lebih kuat. Proses ini disebut sebagai reinforcement atau pengikatan gitu ya. Jadi ada yang berfungsi sebagai seratnya yang warna merah ini, hijaunya itu adalah matriksnya atau bindernya, pengikat. Itu komposisi komposit. Jadi kita nggak bisa seenaknya aja mengatakan komposit kalau itu ternyata hanya bercampur. Kalau ternyata itu hanya seperti paduan logam gitu ya, logam dicampur dengan logam yang berbeda gitu ya, kemudian dilebur bersama gitu. Komposit itu bukan seperti itu. Oke, jadi komposit itu satunya itu sebagai fillernya atau pengikatnya, kemudian ada seratnya, ada fondasinya. Nah, komposit itu ada komposit natural, ada komposit sintetis. Komposit natural gitu ya, contohnya adalah kayu. Di mana kita lihat kayu ini ada pola seratnya yang lingkaran-lingkaran ini. Itu adalah seratnya. Pengisinya tuh ya di antara lingkaran-lingkaran itulah matriksnya atau filler. Itu pada kayu, natural komposit. Bentar, kenapa tidak? Nah, kayu gitu ya adalah contoh material komposit alami. Kemudian ada juga tulang. Struktur tulang itu sebenarnya ada seratnya gitu ya, ada seratnya. Nih, seratnya nih kalau kita ambil gitu ya, serat-serat di dalam tulang, kemudian ada pengisinya. Itu merupakan komposit. Jadi, selain kayu, tulang adalah contoh dari material komposit alami.
Ini beberapa contoh komposit gitu ya. Tadi kayu alami, kemudian ada carbon fiber, ada fiberglass. Untuk ini konkret itu beton gitu ya. Ini merupakan contoh-contoh komposit. Loh, kok ada carbon fiber, ada fiberglass gitu ya. Berarti carbon fiber itu yang berfungsi sebagai matrik apanya gitu ya. Nah, nanti kita akan lihat di belakang gitu ya, carbon fiber. Oke, keuntungan komposit. Kalau kita melihat dari gambar itu gitu ya, kira-kira apa keuntungan komposit? Yang pertama adalah ringan. Kita mendesain komposit itu yang pertama alasannya kita ingin membuat material yang ringan. Bodi pesawat itu sebagian besar sekarang adalah komposit. Karena mengambil sifat ringannya, tujuan ringannya. Mobil ini ya, kalau disusun dari komposit, kita angkat pakai satu tangan aja bisa. Membayangkan saking ringannya gitu ya. Sifat yang pertama adalah ringan. Kemudian yang kedua adalah komposit itu reduce maintenance. Tidak perlu terlalu banyak perawatan. Jadi penggunaan panel parkit ini gitu ya, pakai material komposit, itu menurunkan maintenance. Tidak terlalu banyak perawatan kalau kita menggunakan komposit. Kenapa gitu ya? Dia itu sangat kuat gitu ya, bisa didesain sangat kuat, gitu. Kemudian terlihat bagus dan tidak rewel. Gitu. Jadi menurunkan maintenance, perbaikan. Kemudian komposit itu sangat mudah dibentuk sesuai dengan cetakannya. Yang mau kita inginkan, kita desain seperti apa, sifatnya seperti apa. Itu kita bisa mendesain sifat itu dari bahan yang kita gunakan, dari metode yang kita pilih untuk membuat komposit. Makanya tadi disebut sebagai desainer material. Keuntungan komposit lagi memiliki kekuatan mekanik dan kimia yang tinggi. Kalau kita lihat dari bodi pesawat gitu ya, ternyata yang menggunakan logam itu hanya bagian warna merah dan warna abu-abu. Yang warna biru tua itu karbon laminate komposit yang dilaminasi dengan karbon. Yang biru muda itu karbon sandwich. Yang warna hijau itu jenis komposit yang lain. Hanya warna merah ini saja, belakang ini ada warna merah sedikit, itu yang terbuat dari aluminium. Dan yang warna abu-abu nih di belakang ini, di belakang di sayap bagian depan hanya sedikit ini yang menggunakan titanium. Jadi sangat sedikit gitu ya bagian dari pesawat yang menggunakan logam. Padahal pesawat itu kan dinaikin oleh sekian banyak orang. Sangat dibutuhkan kekuatan mekanik dan kekuatan kimia. Sementara dia juga harus ringan. Karena kan untuk melawan gaya gravitasi bumi semakin berat itu kan semakin membutuhkan energi yang besar. Bagaimana ada material yang sangat ringan tetapi memiliki kekuatan mekanis dan kimia, yaitu komposit. Keuntungan komposit, kalau komposit itu rusak, ketika gaya yang diberikan tuh sudah menyebar di seluruh permukaan komposit. Jadi, rusak ini tuh harus bisa merusak semua permukaan komposit baru dia benar-benar rusak. Artinya, untuk merusak komposit itu dibutuhkan energi yang sangat besar. Karena ada tekanan di satu titik, itu akan disebar di seluruh permukaan komposit. Itu salah satu keuntungan komposit. Artinya apa? Dia itu kuat. Gitu. Dia itu nggak gampang rusak. Gitu. Dibutuhkan energi yang sangat besar untuk merusak komposit.
Jadi modulus dari keseluruhan komposit itu gitu ya, itu bisa kembali gitu ya. Jadi energi untuk merusak komposit itu energi itu dibutuhkan untuk merusak semua titik ikatan di dalam komposit. Bayangkan penyangganya banyak gitu ya, harus merusak semua penyangga sebelum merusak komposit. Sehingga komposit itu material yang sangat kuat, meskipun dia ringan. Nah, komposit sendiri itu ada beberapa tipe. Tipe komposit itu ada yang disebut sebagai fiber reinforced. Fiber reinforced itu seperti ini gitu ya bentuknya. Jadi kalau yang namanya fiber reinforced itu berarti seratnya ini tuh fiber. Itu fiber reinforced. Tipe fibernya, serat reinforced itu bisa organik, bisa anorganik. Kalau organik, itu seratnya bisa pakai polyester, bisa pakai aramid, ini polimer, bisa pakai karbon, bisa pakai natural fiber, seperti, jadi natural fiber, serat alami itu bisa dari kapas, gitu ya, bisa dari sarang laba-laba, itu kan bisa berbentuk serat, gitu ya, itu bisa digunakan sebagai fibernya, atau digunakan sebagai seratnya. Kalau anorganik gitu ya, fibernya itu bisa pakai gelas, berarti keramik, keramik silikat, gelas, bisa pakai keramik yang lain, bisa pakai boron, bisa pakai metallic fiber. Kalau menggunakan fiber anorganik. Pemilihan fiber itu akan mempengaruhi kekuatan dan kekakuan komposit. Akan mempengaruhi ekspansi termal komposit, akan mempengaruhi konduktivitas listrik dan konduktivitas termal, dan yang paling penting akan mempengaruhi harga. Biasanya komposit anorganik itu harganya lebih mahal dibandingkan komposit organik. Nah, sekarang kita lihat contoh komposit. Salah satunya, ini komposit buatan ya, itu adalah ban. Ban gitu ya, itu kan merupakan bagian yang paling capek dari kendaraan darat. Jadi kalau kita jalan dari Yogyakarta gitu ya, kita bayangkan yang paling capek itu kan roda kalau kereta api. Kalau mobil, bis gitu ya, yang paling capek itu ban. Jadi dibutuhkan sifat material ban di mana dia itu tidak boleh terlalu berat, tetapi dia bisa menahan beban. Kalau bis, bebannya 50 orang, satu orang 50 kilo, 2,5 ton. Disangga oleh 4 buah ban. Sehingga ada beberapa tipe ban. Yang tadi kelewat ya. Jadi ban itu seratnya gitu. Ada yang pakai keramik, ada yang pakai baja. Ini steel belt tires, berarti fibernya, seratnya itu adalah baja. Biasanya kalau baja ini itu dibutuhkan untuk ban-ban yang sangat kuat untuk menahan beban yang sangat berat, misalnya untuk ban truk, ban tronton gitu ya. Karena muatannya itu bisa bertonton gitu, namanya tronton gitu ya. Itu bannya itu pakai baja. Fillernya apa? Karet. Dicampur dengan material-material supaya dia itu kuat. Ada juga Kevlar gitu ya. Yang namanya Kevlar belt tires itu berarti seratnya Kevlar. Ban Kevlar kalau lagi nggak diisi itu bisa dilipat. Tapi begitu diisi, dia menjadi ban yang sangat kuat.
Bisa ya, padahal kan bisa dilipat-lipat. Kevlar itu kalau di mahasiswa sudah melihat PPT-nya polimer gitu ya, Kevlar itu merupakan salah satu bentuk polimer. Ini adalah bahan Kevlar. Ya, jadi ada macam-macam ban. Ban untuk mobil gitu ya, itu tidak bisa digunakan untuk truk. Gitu. Karena jelas kekuatannya itu berbeda. Ban truk tidak bisa digunakan untuk mobil karena pasti nggak nyaman. Karena ban truk itu penyangganya logam, pengisian anginnya banyak, kalau dipakai di mobil terasa keras sekali, jadi mobilnya tuh tidak bisa jalan halus. Itu kapasitas ban, kemudian tipe ban gitu ya. Bahkan kalau kita membahas jenis ban untuk kendaraan yang sama aja, itu kadang-kadang berbeda. Contohnya kalau misalnya mahasiswa nonton lomba MotoGP, pada saat hujan dengan pada saat kering, ban yang digunakan itu berbeda. Kalau pada saat kering, ya, itu dibutuhkan ban yang tidak terlalu menempel di aspal. Karena apa? Gesekannya akan terlalu keras gitu ya. Kalau bannya itu lunak, gesekan dengan aspal, dia akan gampang terkikis, bannya gampang habis gitu ya. Harus ganti. Makanya kalau kondisinya kering, aspalnya panas, itu dibutuhkan ban yang keras untuk mengurangi gesekan dengan aspal. Tetapi ketika tahu-tahu turun hujan gitu ya, pembalap harus ganti ban dengan ban yang lunak. Karena pada saat kondisi aspal basah, tidak bisa menggunakan ban yang keras. Kenapa? Akan jadi licin dan itu membahayakan. Pada kondisi aspal lunak dibutuhkan pada kondisi aspal basah dibutuhkan ban yang lunak. Ban yang nempel supaya tidak terjadi meleset gitu ya, karena ban yang keras dengan permukaan yang licin itu bisa menyebabkan pembalap terpeleset. Nah, yang membedakan ban keras dan lunak itu komposisi bahan fillernya dan juga seratnya. Jadi masing-masing ban itu memiliki sifat tertentu untuk aplikasi tertentu. Bahkan untuk kendaraan yang sama pun dipakai di jalan raya dengan dipakai off-road itu tipe bannya beda. Kalau motor itu tipe ban yang dipakai off-road itu bentuknya kayak ada tahu-tahunya yang ditempel. Berbeda dengan ban yang digunakan di aspal. Itu komposisinya yang berbeda. Jadi kita bisa mendesain ban gitu. Bahkan teknologi ban itu selalu didesain gitu ya. Ban yang digunakan untuk balapan di Mandalika akan berbeda dengan ban yang digunakan untuk balapan di Silverstone, Inggris. Karena cuaca berbeda gitu ya, aspalnya juga berbeda gitu ya, temperatur berbeda, itu membutuhkan tipe ban yang berbeda. Di tiap lokasi balapan dibutuhkan karakteristik ban yang berbeda-beda. Dan itu perlu uji coba nggak cuma 1 ban, 2 ban, tidak. Bahkan bisa berpuluh-puluh gitu ya, untuk menentukan ban yang paling tepat sesuai dengan karakteristik yang dibutuhkan pada lintasan tertentu. Bisa didesain. Jadi ban itu merupakan salah satu contoh komposit. Nah, bagaimana membuat fiber reinforced composite? Fibernya atau seratnya itu bisa dibikin rata seperti ini. Itu disebut sebagai fiber alignment. Kalau dibikin bentuk seperti ini disebut sebagai fiber molding. Kalau fibernya kemudian diikat lagi pakai polimer, itu disebut sebagai polymer infiltration. Jadi misalnya kalau kita bikin pagar, pagarnya lurus gitu ya, atau pagarnya dibentuk molding kemudian diikat gitu ya, itu akan lebih kuat lagi. Karena untuk menggoyahkan seratnya masing-masing ketika dia diikat, itu akan lebih susah. Apalagi kalau di cross linking, dikasih paku, itu akan menghasilkan material yang lebih kuat lagi. Ini proses pembuatan komposit yang pakai serat.
Oke, tipe komposit yang kedua adalah particle reinforced. Kalau tadi itu serat, itu berarti ada garis-garis seratnya, bentuknya itu serat. Kalau partikel berarti tidak berbentuk serat, tetapi berbentuk partikel. Ini disebut sebagai particle reinforced. Jadi kalau kita gambarkan bentuknya seperti ini. Kalau ban tadi termasuknya fiber reinforced, karena di dalam ban itu pakai serat, dibikin serat. Kalau ini particle reinforced. Particle reinforced itu misalnya memakai particle reinforced itu misalnya kita lihat gitu ya. Jadi partikelnya karbon. Karbon tuh biasanya kan karbonnya itu ada yang karbon serat, ada yang karbon bubuk. Kalau karbonnya yang dipakai sebagai pondasi tengahnya, baru kemudian dikasih filler, maka dia particle reinforced. Tapi kalau karbonnya itu berbentuk serat, kita sering melihat bahwa karbon fiber itu kelihatannya itu bentuknya kotak-kotak gitu ya. Ada serat kotak-kotak yang sangat rapih gitu ya. Itu berarti fiber reinforced. Tapi kalau karbonnya dibikin dalam bentuk bubuk, maka itu particle reinforced. Itu tipe yang berbeda. Karena nanti tujuan pemakaiannya juga berbeda. Nah, tipe komposit partikel komposit ya, itu ada yang homogen, ada yang heterogen untuk mikrofilm. Jadi ukurannya tuh mikro, besar-besar mikro gitu ya. Kalau yang homogen itu ditata rata dan ukurannya sama. Kalau yang heterogen itu tidak peduli ukurannya besar, bentuknya tidak teratur, nggak masalah. Masing-masing tergantung sesuai dengan kebutuhan. Pada ukuran mikro, berarti 10 pangkat minus 6. Atau microhybrid. Microhybrid itu berarti ada bentuknya itu campuran gitu ya. Ada kecil, ada bentuk besar gitu ya. Itu campuran di mana pada microhybrid itu bisa mid filler, bisa mini filler. Mini itu otomatis lebih kecil, lebih rapat dibandingkan dengan mid filler. Kemudian kalau yang makrofil berarti ukurannya makro, berarti lebih besar lagi, itu bisa bentuknya spherics partikelnya, atau partikelnya nggak teratur, bebas partikelnya. Kalau yang ukuran nanofil, gitu ya, itu bisa nanofiller, bisa nanocluster. Kalau nanofiller berarti bentuknya ukurannya nano dan berdiri satu-satu. Kalau nanocluster itu berarti bergelombol. Ya. Itu disebut sebagai nanocluster. Penyusunan partikelnya sebelum di-reinforce, sebelum diikat oleh binder atau matriksnya. Nah, beberapa tipe komposit gitu ya, misalnya gigi gitu ya. Sebelum dan sesudah tadi gitu ya, gigi itu pakainya komposit gitu ya, dipakai untuk nambal gigi yang patah, biasanya itu pakai gigi disambung dengan komposit. Kemudian ada juga komposit itu contohnya adalah pikret. Pikret itu dibuat dari apa? Pikret itu adalah material komposit yang dibuat dari 14%, kalau bahasa Jawanya itu gergaji, kalau ini serbuk gergaji gitu ya. Jadi kalau kita menggergaji kayu itu kan ada serbuk-serbuknya gitu ya. Itu serbuk gergaji. Jadi 14%-nya serbuk gergaji, 86%-nya adalah es. Berat ya, persen berat gitu ya. Jadi kalau bikin 1 ton gitu ya, berarti 14%-nya 140 kilonya itu serbuk gergaji, 860 kilonya itu es. Itu disebut sebagai pikret. Berarti ini apa? Particle reinforced. Karena pikretnya kan bentuknya butiran. Nanti fillernya esnya gitu kan, esnya gitu ya, mengisi atau mengikat partikel serbuk gergaji. Ini berarti particle reinforced. Nah,
Jadi yang atas itu hanya S saja, yang bawah itu gitu ya, itu picret. Kalau S saja gitu ya, dipukul, dikasih tekanan gitu ya, itu rusak, hilang. Sementara kalau picret ternyata dia bisa menahan, hanya sedikit yang rusak. Padahal ini hanya terbuat dari serbuk gergaji dan es loh, menghasilkan partikel yang sangat kuat, menghasilkan material yang sangat kuat. Kalau kita lihat dari grafik ini gitu ya, kekuatan mekanik dari beton, beton itu merupakan komposit juga. Kalau kita lihat beton itu kan ada besi tulangannya, kemudian fillernya adalah semen dan kawan-kawan. Pasta semen gitu ya, itu digunakan sebagai filler. Nah, sifat mekanik dari beton, picret, dan es, kalau kita lihat gitu ya pada grafik ini, crushing strength gitu ya. Crushing strength itu misalnya diiris gitu ya, diiris gitu, atau dikasih beban, namanya crush itu kan tabrakan gitu ya. Kalau ditabrak gitu ya, beban ditabrak gitu ya. Beton yang warna biru itu paling kuat. Paling bisa menahan kekuatan tabrakan itu paling kuat itu beton. Picret itu anggaplah berarti 1,5-nya di bawah gitu ya. Jadi kalau beton itu 2.500 kekuatannya, bisa menahan kekuatan tabrakan itu 2.500, picret itu hanya 1.000. Sementara es itu hanya 500. Berarti adanya serbuk gergaji di dalam es tadi memberikan kekuatan pada picret hampir 2 kali lipatnya dari es. Apa malah lebih dari 2 kali lipat gitu ya. 500 ke 1.100. Tensile strength, kalau crushing strength itu kan ketika ditabrak gitu ya. Jadi gayanya itu selain ada beban ada gaya. Tensile strength itu hanya dikasih gaya, disuruh menahan gitu ya. Ternyata beton itu kalah dengan picret ketika dia harus menahan gaya, menahan beban. Artinya picret tuh jauh lebih kuat dibandingkan beton, jauh lebih kuat dibandingkan es. Kekuatan tensil gitu ya. Dalam kondisi dia menahan beban, ternyata picret itu paling kuat. Dan lebih luar biasanya gitu ya, picret yang punya crushing strength lumayan tinggi dan tensile strength yang sangat tinggi dibandingkan beton tadi, itu memiliki densitas yang jauh lebih rendah dibandingkan beton. Kalau kita hitung nih gitu ya, bikin beton itu dibutuhkan besi tulangan, dibutuhkan semen, dibutuhkan pasir, dibutuhkan batu, dibutuhkan material campurannya itu di dalam beton gitu ya. Itu kalau dihitung per meter perseginya itu sangat mahal dibandingkan dengan es yang dikasih serbuk gergaji. Kalau densitasnya antara es dengan picret itu kan bedanya ya hanya ini ditambah dengan serbuk gergaji, ini tidak. Tetapi dibandingkan dengan beton gitu ya, densitasnya sangat jauh. Gitu. Picret itu hanya 1.000, beton itu densitasnya 2.500. Padahal picret itu memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dibandingkan beton dan es. Jadi picret ini komposit yang ternyata ditemukan memiliki kekuatan yang luar biasa. Diaplikasikan untuk apa picret gitu ya? Picret itu gitu ya, digunakan oleh US Navy. Jadi US Navy itu membuat dasar apa itu landasan pacu untuk pesawat itu kan dibutuhkan material yang sangat keras ya. Itu menggunakan picret supaya
apalagi terutama ketika membuat ini stasiun pendaratan ini ya, pendaratan pesawat. Jadi membuat pangkalan udara atau pangkalan US Navy. US Navy itu kan berarti angkatan laut gitu ya. Kan seringnya berlayar di daerah-daerah Samudra Atlantik yang memang dingin gitu ya. Sehingga kemudian US Navy ini memanfaatkan Pickred sebagai landasan pesawat terbang. Dan ternyata Pickred itu kuat dengan biaya yang sangat murah, kan hanya serbuk gergaji kemudian didinginkan aja di daerah yang dingin gitu ya, di daerah nggak usah sampai ke kutub gitu ya, di daerah-daerah seperti Kazakhstan gitu aja, itu es itu nggak usah nunggu bulan Desember gitu ya, bulan Oktober, bulan November itu sudah ada es gitu ya. Sehingga bisa digunakan untuk membuat Pickred secara alami. Tidak harus menggunakan, kalau kita di Indonesia pengen bikin Pickred ya kita harus punya freezer kan gitu. Punya freezer yang besar gitu ya, sehingga kemudian bisa membentuk es dengan partikelnya adalah serbuk gergaji. Tapi kalau di daerah dingin kan tidak bisa membentuk Pickred secara alami. Jadi Pickred ini gitu ya bisa digunakan sebagai landasan pacu pesawat. Nah, tipe komposit gitu ya, strukturnya gitu ya. Kalau tadi tipe komposit kan ada fiber reinforced, ada particle reinforced. Secara struktur gitu, komposit itu ada strukturnya laminar. Laminar itu lapisan-lapisan gitu. Kayu lapis ini merupakan laminar komposit. Jadi kalau dilihat ini kayu luarnya ini itu kayak partikelnya tadi, tapi ini bukan partikel, bukan fiber, ini laminar, dibikin dalam bentuk lapisan. Fillernya itu pengikat, gitu. Berarti fillernya itu yang ada di antara lapisan-lapisan kayu. Jadi bentuknya adalah sandwich gitu ya. Jadi luarnya ini adalah muka gitu ya, kemudian core-nya itu intinya gitu. Kemudian dikasih ini adhesifnya, itu fillernya, pengikatnya gitu ya. Ini sandwich panel, tipe sandwich.